Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Safarudin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 5 Negeri Said, Kabupaten Lombok Utara. Kali ini saya tidak sendiri, kebetulan ditemani oleh rekan kerja saya, yaitu Ibu Sri Sekarni, yang akan nanti kita observasi dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum Bu Ri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ri, jadi hari ini kita akan lakukan bincang-bincang sedikit ya terkait tentang praobservasi. Jadi adapun tujuan dari praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nantinya Ibu akan lakukan di kelas. Kemudian adapun supervisi yang akan kita lakukan ini adalah tujuannya agar lebih siap Ibu guru nanti kemudian lebih pede lagi ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Baik, itu saja Bu Ri. Namun sebelum kita lakukan observasi, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Bu Guru terkait masalah kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama yaitu terkait tujuan. Kira-kira tujuan yang Ibu Guru ingin capai di dalam pelaksanaan pembelajaran itu apa ya Bu? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti pada saat observasi yaitu pertama, siswa dapat membaca, menulis rumus dan menggunakan tanda simbol penjumlahan. Yang kedua, siswa mampu berhitung penjumlahan dengan hasil di bawah 10. Baik, jadi tujuannya yang tadi sudah jelas ya Ibu Guru sampaikan. Yang pertama, agar siswa dapat membaca, kemudian menulis rumus dan menggunakan tanda serta simbol penjumlahan. Yang kedua, itu siswa dapat berhitung penjumlahan di bawah 10. Luar biasa. Kemudian nanti yang pertanyaan kedua Bu ya, kira-kira area pengembangan apa yang ingin dicapai di dalam pembelajaran ini Bu? Ya, area pengembangan yang ingin saya capai ada dua. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Terkait pengetahuan, area yang ingin saya capai atau saya kembangkan adalah siswa dapat membaca, menulis rumus dan menggunakan tanda serta simbol penjumlahan. Area pengembangan terkait keterampilan yaitu siswa menyelesaikan soal dan membuat soal penjumlahan serta menyelesaikan hasil penjumlahan di bawah 10. Baik, jadi Bu Sri punya area pengembangan ya di sini. Yang pertama yaitu terkait masalah pengetahuan, kemudian masalah keterampilan. Apa rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti? Ya. Yang pertama, strategi pembelajarannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE. Yang kedua, pembagian kelompok berdasarkan minat belajarnya. Yang ketiga, model pembelajaran demonstrasi. Metode pembelajaran yang sepakai yaitu penugasan dan tanya jawab. Luar biasa Bu Ri ya. Jadi rancangan pembelajarannya baik dari modelnya, kemudian strateginya pun sudah lengkap ya Bu Ri ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu kira-kira media pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu seperti apa Bu? Ada tiga. Yang pertama papan penjumlahan, yang kedua stick es krim, yang ketiga LKPD. Jadi ada tiga ya media pembelajaran dalam kelas yang akan Ibu gunakan nantinya. Yang pertama papan penjumlahan, LKBD dan lain-lain ya. Baik, berikutnya kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Insya Allah akan dilaksanakan hari Senin 14 Oktober 2024 pada jam pertama. Di kelas berapa Bu? Di kelas 1. Oke. Baik, jadi nanti ketika Ibu Guru melakukan pembelajaran, nanti saya akan mencatat ya jadi kegiatan pembelajaran tersebut, kemudian akan melakukan percakapan kembali setelah Ibu Guru saya melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian apa kira-kira yang didapat dari hasil percakapan praobservasi kita ini Bu? Ya, hasil yang saya dapat saya bisa merevisi modul ajar saya jika ada yang mengalami kekurangan, karena dengan berbagi pendapat berarti kita bisa memperbaiki proses pembelajaran. Luar biasa Bu Ri. Baik, jadi cukup ya Bu observasi kita. Jadi terima kasih atas waktunya untuk percakapan observasi ini. Kemudian sampai ketemu kembali nanti di pelaksanaan pembelajaran. Kemudian nanti setelah ada pelaksanaan kita akan lakukan pasca observasi ya, percakapan sedikit-sedikit lah obrolan terkait masalah pelaksanaan tersebut.
Kalau begitu demikian Ibu Ri, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak? Sekarang sebelum kita mulai pembelajarannya, diawali dulu dengan berdoa. Dan berdoa kita zeta pipi doanya. Selamat pagi anak-anak. Yang mengganggu hari ini? Siapa? Agen, berapa Agen? Oke. Nah, sebelumnya kita harus absen dulu ya. Tapi sebelum absen, Ibu akan membagikan kartu angka ya. Nah, Ibu lihat di sana nyebut angkanya ya. Ketika Ibu mengabsen namanya, kamu harus menyebut angka yang kamu dapat ya. Nanti kamu harus menyebutkan angka yang kamu dapat ya. Ketika Ibu menyebutkan Aden, Arya, masuk. Al-Fadli Husaini Mubarak. Iya, pintar. Selanjutnya kita akan mulai ya dari menyanyikan lagu kebangsaan ya. Kita menyanyi dulu bersama-sama ya. Sekarang kita Ibu akan membagikan ya lembaran yang harus kamu baca tadi. Dibaca dulu ya. Satu berdua ya. Dibaca dulu. Sekarang bisa belajar dulu ya. Kita lanjutkan dengan mulai pembelajaran kita tepuk dulu ya. Tepuk semangat. Sebelum mulai pembelajaran ya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan mempelajari cara berhitung penjumlahan ya. Nanti dengan menggunakan papan penjumlahan dengan bahan yang kalian sukai nanti ya. Penjumlahannya ya, bilangannya dari 1. Tapi sebelum kita mulai, kita tepuk lagi sekali dulu ya, tepuk fokus biar lebih fokus belajarnya ya. Tepuk fokus. Kalau sudah fokus berarti semuanya harus fokus. Kita lakukan adalah menonton video pembelajarannya ya. Tentang pembelajaran cara berhitung penjumlahan. Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Lina di online kelas Silakan disimak online. ya. Kali ini kita akan belajar kelas 2 dari buku Kurikulum Merdeka Matematika kelas 2 ya. Di bab 2 cara menghitung. Di halaman 22 sampai 24 kita akan Menggunakan berbeda-beda alatnya ya. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan bagaimana cara perhitungan penjumlahan dengan menggunakan papan penjumlahan. Nah, ya, kira-kira masih ingat dan masih bisa nggak? Penjumlahan ini, nah yang ini penjumlahan
Iya, pintar. Hasilnya adalah 18. Tepuk tangan semuanya. Sudah mengerti semuanya? Sekarang ya
berjumpa kembali bersama saya Saparudin. Kebetulan saat ini masih ditemani oleh Ibu Sri Sekarni ya, selaku guru yang kita observasi dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Jadi saya di sini kebetulan tidak hanya bersama Bu Sri, tapi alhamdulillah pagi hari ini ditemani juga dengan Pak PP kami yang ganteng, Pak Muhandi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu Rin, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kemarin yang sudah Ibu lakukan, kemudian untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Ri, bagaimana perasaan Ibu kemarin terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Alhamdulillah perasaannya sangat senang karena ada kegiatan seperti ini. Cuman awal-awal mungkin terasa gugup karena pertama kali dipantau oleh rekan guru biasanya kepala sekolah. Mungkin kalau yang lainnya alhamdulillah lancar. Baik, alhamdulillah ya, ternyata sudah berjalan dengan baik walaupun tadi sempat dikatakan ada yang gugup, tapi ya mungkin selanjutnya bisa nggak diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, pertama-tama sebelum saya melakukan proses pembelajaran, maka saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran dan media yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Area pengembangan yang saya ambil kemarin ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya yaitu siswa mampu membaca, menulis dan menggunakan simbol penjumlahan. Sedangkan pada area pengembangan keterampilan saya mengambil bahwa siswa mampu menyelesaikan soal dan membuat soal penulis. Baik, luar biasa Ibu Guru ya. Jadi area pengembangannya berkaitan sama pengetahuan dan keterampilan tuh ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum? Menurut saya belum maksimal, ada saja hal-hal yang belum saya bisa lakukan atau belum saya bisa maksimalkan. Baik, jadi sudah dilakukan ya dengan baik, namun dan berjalan sesuai, namun masih ada kekurangan ya. Menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Ya, saat proses pembelajaran di kelas mungkin kurangnya itu saat berkelompok itu ada yang anaknya yang aktif, ada yang kurang aktif, ada yang bersemangat, ada yang mau sendiri. Mungkin itu yang belum bisa saya kontrol kelasnya dalam kelompok. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif mungkin ya, mungkin hanya terkadang mengandalkan teman begitu Bu ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Terus kenapa kurang aktif dan tidak mau terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran? Ya, setelah dilakukan refleksi oleh saya, mungkin pertama alasannya karena masalahnya kelas rendah mungkin belum terbiasa melakukan kerja kelompok. Yang kedua karena belum terbiasa, terus mungkin media dan LKPD-nya belum menarik menurut mereka, atau kelompok belajarnya terlalu besar, terlalu banyak. Oke, baik. Jadi itu adalah rencana ke depan perbaikan ya. Jadi beberapa siswa yang tadi tidak terlibat kemudian disebabkan oleh mungkin karena medianya yang kurang pas ya Bu ya. Baik, jadi itu adalah rencana kedepannya Bu. Pada saat proses pembelajaran berikutnya, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka. Sesungguhnya gaya belajar masing-masing yang menggunakan profil belajar yang mungkin nanti coba dari sisi yang gaya belajar audio, visual atau kinestetik, mungkin semoga Ibu bisa membuat rencana yang bisa menyesuaikan dengan karakter atau profil belajar siswa. Nah, itu mungkin termasuk salah satu kurangnya kemarin, bahwa pembagian kelompok belum sesuai, mungkin seperti gaya minat belajar mereka seperti katanya tadi, audio, visual dan anak.
Baik, nanti kan Ibu rencananya akan ada perubahan toh, akan coba adakan penyesuaian. Terus kira-kira kapan nih Ibu akan coba atur apa namanya membuat perubahan, kemudian kapan direalisasikan rencana perubahan tersebut? Insya Allah secepatnya, terutama materi-materi mungkin yang anak merasa kesulitan atau pelajaran-pelajaran yang lain tidak hanya bertumbuh pada pelajaran matematika saja. Oke, luar biasa ya. Jadi akan dilakukan secepatnya ya, mungkin nanti di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih Bu atas jawabannya yang mudah-mudahan yang Ibu rencanakan ini bisa juga direalisasikan dengan baik. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak PP kita yang terganteng sebagai pengajar praktek kami, yaitu Pak Muhandi, memberikan umpan balik atau tanggapan mungkin terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi yang mungkin telah kami lakukan di dalam kelas. Mohon kesempatannya Pak PP. Oke, terima kasih atas waktunya pendapat. Yang pertama dulu yang sini bahasanya ini percakapan. Jadi saya minta nanti peserta kalau menanya mengulik percakapan itu jangan terlalu fokus pada laptopnya. Pada saat guru dia menjelaskan, pandang si guru. Pengembangan diri gurunya itu seperti apa? Apakah dia melalui bimbel atau pengembangan diri seperti apa? Dan potensinya itu bu guru sudah bisa melakukan, menyimpulkan apa yang ada. Terima kasih, itu aja peserta. Baik, terima kasih Bapak PP atas umpan balik dan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi hari ini. Luar biasa, saya mendapat pencerahan di sini. Ternyata memang dari sesi diskusi masih memang ada yang diperbaiki. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai Bu ya Pak ya. Jadi dimulai dari kegiatan percakapan pasca pra-observasi, kemudian observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Pak Muhandi sebagai LPP dan Ibu Sri yang sudah diobservasi. Kemudian saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.